Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Belum setahun Kabinet Merah Putih ini bertugas atau genap 1 tahun, Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan nama-nama baru dan membongkar pasang kabinetnya. Dan untuk yang paling baru, reshuffle ini dilakukan kemarin pemirsa, dan ini merupakan reshuffle jilid ketiga karena sudah 3 kali Presiden mereshuffle kabinetnya. Lalu siapa-siapa saja nama-nama yang kemudian menduduki atau mengisi posisi-posisi baru, ada juga yang bergeser dari kementerian sebelumnya. Kita akan sama-sama lihat pemirsa, ada kurang lebih beberapa nama yang sangat mencuri perhatian, diantaranya ada 2 menteri setidaknya, yakni Menko Polkam yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan, yang pada saat itu sempat posisinya kosong sementara ketika diumumkan akan diganti, lalu kemudian sudah diisi oleh Jamari Chaniago. Dan berikutnya ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya diemban oleh Dito Aryo Tejo yang kemudian diisi oleh Erick Thohir yang sebelumnya menduduki kursi Menteri BUMN. Selain 2 menteri ini pemirsa, ada juga posisi-posisi lainnya seperti Wamen, mulai dari Wamenaker ada Afrian Chanur di sana, Wamenhut ada Rohmat Marzuki, Wamenkop ada Farida Fariha, kemudian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ada Angga Raka Prabowo. Tapi selain nama-nama ini, ada juga nama-nama berikutnya pemirsa yang juga kemudian dirombak atau diganti. Yaitu ada Wakil Kepala BGN misalnya, ada Sony Sanjaya di sini. Ada Wakil Kepala BGN Nanik S. Dayang, Kepala LKPP Sarah Sadika. Kemudian ada Penasehat Khusus Presiden Bidang Kaptipmas dan Reformasi Polri Ahmad Dufiri. Serta KSP yaitu ada Muhammad Kodari pemirsa. Dan lalu kita akan melihat lagi ada 2 posisi yang memang menyedot perhatian cukup besar. Yang pertama kita akan bahas satu-satu. Mulai dari Kemenpolkam pemirsa. Jadi Menpolkam ini yang baru diisi oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Chaniago yang lahir di Padang pada tahun 49. Yang merupakan lulusan AKABRI atau Akmil tahun 1971 pemirsa. Dan kita bahas karir militernya memang ini sangat panjang. Ia pernah menjadi Pangdam 3 Siliwangi, kemudian pernah dari Pangkostrat, Wakasat, dan juga Kepala Staf Umum TNI. Tapi selain kiprah panjangnya di dunia militer, sosok dari Jamari Chaniago ini juga punya karir di non-militer atau di bidang selain militer. Yaitu pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi ABRI dan juga utusan daerah Jawa Barat, dan pernah menjadi komisaris utama PT Semen Padang. Jadi baik militer dan non-militer juga sudah kemudian ibaratnya dikuasai begitu oleh sosok Jamari Chaniago ini. Selain catatan menariknya pemirsa, ternyata Jamari itu dulu terlibat dalam Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Dan nama Jamari itu memang semakin dikenal publik saat ia menjadi sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk pada 1998 untuk mengusut dugaan pelanggaran etika militer yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat itu, yang kemudian memutuskan untuk memecat Prabowo dari militer. Tapi 2 dekade lebih setelah peristiwa itu, Jamari justru ditunjuk masuk lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto. Selain nama Jamari, ada juga nama Erick Thohir pemirsa. Namanya mentereng di Kementerian BUMN, tapi kemudian posisinya pindah pemirsa. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang kita tahu, basicnya Erick Thohir ini dulu sebelum jadi menteri adalah seorang pengusaha begitu. Dan kalau kita riwayat pendidikannya, kita lihat dia adalah lulusan Amerika Serikat, di mana menjadi Bachelor of Art dari Glendale University, kemudian Master of Business Administration atau MBA di National University di California. Dan kalau kita lihat lagi rekam jejaknya, di slide berikutnya ada beberapa pemirsa yang menjadi catatan karena memang sudah menunjukkan antusiasnya terhadap minat olahraganya pemirsa. Itu terlihat dari, setidaknya saya rangkum, di tahun 2011 pernah membeli saham klub sepak bola Philadelphia 66ers atau NBA di Amerika Serikat. Kemudian juga 2013 pemilik mayoritas Inter Milan Italia. Kemudian 2019 sampai 2023 adalah ketua umum PP Perbasi. Itu menunjukkan betapa tingginya pemirsa minatnya terhadap olahraga dan banyak berkecimpung di dunia keolahragaan. Tapi selain di dunia olahraga, kiprah di pemerintahnya sendiri memang Erick Thohir ini dari tahun 2019 sampai 2024 merupakan Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju. Pada saat itu adalah eranya Presiden Joko Widodo. Dan kemudian juga menjabat sebagai sampai dengan sekarang yaitu adalah Ketua Umum PSSI pemirsa. Dan di awal-awal di pemerintahan saat ini pun sempat menjadi Menteri BUMN, dan sekarang ini adalah sudah sosok yang baru, yaitu menjadi jabatan yang baru maksud saya, yaitu adalah Menpora. Namun dalam acara pelantikan tersebut pemirsa,
Ini yang jadi pertanyaan, karena tidak ada sosok menteri yang dilantik untuk menggantikan posisi Erick Thohir di kursi Menteri BUMN. Sementara itu memang ada muncul isu bahwa Kementerian BUMN nantinya akan dihapus dan difokuskan kepada Danantara. Tapi itu masih spekulasi, pemirsa, belum dibenarkan oleh pihak istana. Lalu kita akan melihat, pemirsa, siapa saja kalau begitu orang-orang yang dispekulasikan bisa berpotensi mengisi jabatan untuk yang ditinggalkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Jadi untuk menjawab itu setidaknya harus ada PLT-nya dulu kalau kata Mensesnek Prasetyo Hadi, pemirsa. Nah, sudah ada wakil-wakil menteri sebenarnya. Jadi ada 3 orang mulai dari Kartika Wiroatmojo, Doni Oskaria sampai dengan Aminuddin Ma'ruf. Dibahas satu-satu, pemirsa. Jadi nantinya akan ditunjuk PLT dulu, pemirsa, untuk Menteri BUMN. Posisi ini nantinya akan diduduki oleh salah satu dari mereka meski belum ditentukan wakil menteri mana yang nantinya akan memimpin. Jadi kalau misalnya Kartika Wirjoatmojo ini dikenal sebagai teknokrat yang lama berkecimpung di dunia keuangan dan ia juga pernah memimpin Bank Mandiri sebelum masuk ke Kementerian BUMN. Dan sebagai wamen ia pernah diberi tugas untuk membantu menteri dalam perumusan dan juga melaksanakan kebijakan pembinaan BUMN serta perseroan terbatas. Kalau Doni Oskaria, pemirsa, selain sebagai Wakil Menteri BUMN, Doni ini juga menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dan Doni ini berpengalaman, pemirsa, panjang di dunia korporasi khususnya di sektor pariwisata dan juga keuangan. Begitu pula dengan Aminuddin Ma'ruf. Aminuddin ini dikenal sebagai tokoh muda NU yang sebelumnya menjabat staf khusus Presiden Joko Widodo di Kementerian BUMN dan ia mendapatkan tugas khusus untuk menangani aspek environmental, social, and governance atau ESG, termasuk koordinasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan. Dan kalau kita melihat lagi, jadi bertanya-tanya kira-kira dari sini siapa ya yang akan berpeluang. Tapi intinya masih belum dijawab secara pasti oleh pihak Mensesnek dan ketika ada wacana untuk meleburkan Kementerian BUMN ke Danantara, itu juga masih simpang siur, pemirsa. Karena Danantara saat ini memang dikatakan sedang fokus untuk membenahi manajemen BUMN publik dan kini menanti langkah Presiden Prabowo tentunya untuk bisa menentukan siapa dari 3 sosok tersebut yang mungkin akan memimpin sementara Kementerian BUMN hingga ada penunjukan menteri definitifnya. Tapi selain menteri-menteri tadi, pemirsa, ada juga yang kemudian sisi uniknya. Kenapa saya bilang sisi unik? Ada yang pernah menjabat sebelumnya tapi menjabat lagi yang ini dijabat dua era presiden yang berbeda. Salah satunya adalah Afrian Syah Nur ini, pemirsa. Jadi kalau kita melihat Afrian Syah Nur ini sebenarnya dilantik untuk jabatan yang sama, yaitu adalah Wamenaker. Karena sebelumnya Afrian Syah Nur ini pernah menjabat Wamenaker di era Presiden Joko Widodo, tapi kemudian dilantik lagi sebagai Wamenaker di era saat ini, di eranya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat sosoknya secara personal, pemirsa, Afrian Syah Nur ini merupakan wasekjen Partai Demokrat sebenarnya. Dan Afrian Syah alias Ferry ini menggantikan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang tertangkap KPK karena terjerat kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 periode 2019 sampai dengan 2025 di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Jadi itulah, pemirsa, beberapa orang-orang yang memang saat ini mengisi jabatan baru, tentunya tugas-tugas baru yang diamanatkan dalam pemerintahan saat ini. Tapi kalau kita membahas reshuffle-nya kemarin, pemirsa, kami juga mewakili Metro TV ingin menyampaikan permohonan maaf dan kami juga meralat, pemirsa, ada informasi yang kami sampaikan keliru terkait dengan pergantian kepala BRIN dan saat ini informasi-informasi tersebut sudah tidak kami tayangkan kembali, pemirsa. Tapi yang terpenting dari yang sudah diumumkan ini diharapkan nantinya bisa memenuhi ekspektasi publik dan program-program prioritas bisa langsung dieksekusi oleh para menteri ataupun kepala lembaga yang sudah diamanatkan kepada mereka dengan tugas-tugas barunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.